Dari hasil pengungkapan sindikat narkoba jaringan Freddy Pratama, polisi berhasil mengungkap tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan bisnis gelap narkoba. Total aset Freddy Pratama yang sudah berhasil disita oleh polisi adalah sebesar 10,5 triliun rupiah berupa uang tunai, tanah, bangunan, kendaraan, dan barang berharga lainnya. Bareskrim Polri masih terus memburu buronan gembong narkoba kelas kakap Freddy Pratama. Lewat operasi Bersandi Escobar, perburuan Freddy Pratama pun dimulai dilebarkan hingga ke negara sekitar Thailand. Tim berhasil meringkus 3 anak buah Freddy Pratama yang berada di Thailand, yakni Wahyu Wijaya, Steven Anthony, dan wanita berinisial P. Namun, sosok bos kartel tersebut tidak terdeteksi berada di Thailand dan diindikasi menggunakan paspor lain dari kepulauan. Jadi data yang kami peroleh di Thailand kemarin, ternyata si Freddy Pratama ini selain memiliki paspor Indonesia, dia juga memiliki paspor Vanuatu. Vanuatu ini sebuah negara di Asia di sebelah Papua di atas di Mikronesia di sana. Ini Vanuatu. Kami sudah koordinasi dan berkirim surat kepada Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Luar Negeri juga sudah memberitahukan itu kepada pemerintah Vanuatu untuk menginformasikan bahwa Freddy Pratama sebagai pemegang paspor Vanuatu terlibat jaringan internasional peredaran gelap narkotika. Nah, ini yang menjadi tugas kami juga semakin agak rumit. Ketika dia menggunakan paspor Indonesia, kita sudah terbitkan red notice. Nah, belakangan kan terbit paspor Vanuatu, yang bersangkutan juga punya paspor Vanuatu. Nah, ini kalau misalnya dia pergi menggunakan paspor Vanuatu, ini kita tidak terdeteksi. Tetapi kami sudah punya langkah. Kami akan terbitkan red notice Freddy Pratama dengan paspor Vanuatu. Sehingga dua-duanya kita terbitkan red notice. Di samping kita juga memberikan informasi, membuat surat kepada Kementerian Luar Negeri untuk memberitahukan kepada pemerintah Vanuatu bahwa Freddy Pratama pemegang paspor Vanuatu terlibat jaringan peredaran gelap narkotika internasional. Berdasarkan data perlintasan keimigrasi, Freddy Pratama telah meninggalkan Indonesia sejak tahun 2014 dan terus mengendalikan jaringannya dari Malaysia dan Thailand. Dari 39 tersangka anak buah Freddy Pratama yang berhasil ditangkap, salah satunya adalah Rivaldo alias Kif yang merupakan kaki tangan Freddy Pratama. Kif ditangkap polisi di Johor Bahru, Malaysia. Kif memegang peran penting mengendalikan operasional bisnis narkotika Freddy Pratama dari hulur ke hilir. Denuri ya, gudang, penjaga gudang yang di Kalsel. Itu harus clear dulu, tapi pertama saya perlu keterangan kamu sejujur-jujurnya terkait dengan masalah pengiriman Pablo yang ditangkap 18 kilo. Karena kebetulan Kusnadi pun sudah cerita peranmu apa, peran dia apa, itu pun saya butuh kejujuran kamu. Kan sudah saya bilang tadi di mobil kan sama kamu kan. Dari keterangan Rivaldo ini lah yang bisa mengembang jaringan ini begitu besar gitu. Dari Rivaldo sendiri dia dalam 1 bulan bisa mengontrol atau mengoperasikan peredaran narkoba punyanya Freddy ini antara 100 kilo sampai dengan 500 kilo. Itu dari satu orang Rivaldo yang mengendalikan. Ya, karena dia berada di Johor, maka kita dalam upaya penangkapannya melakukan kerjasama internasional. Hubungan Indonesia dengan Malaysia baik, teman-teman dari Polis Diraja Malaysia juga membantu, sehingga Kif bisa kita lakukan penangkapan. Kif ini berperan sebagai orang yang mendanai setiap operasional jaringannya di Indonesia. Dari yang bersangkutan kita juga sudah melakukan penyitaan
memblokir beberapa rekening, termasuk juga kerjasama dengan PPATK kita tracing rekening yang bersangkutan. Dan dari KIF ini juga kita mendapatkan bukti tentang keterkaitan oknum kasat narkoba tadi. Nah, ini dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan, ya. Kemudian diserahkan ke polisi Indonesia yang berangkat ke Malaysia, kemudian dibawa ke Jakarta dan sekarang sedang dalam proses penyidikan oleh Direktorat Narkoba Polda Lampung. Jadi si Kif ini sebenarnya dia awalnya terlibat dengan sindikat ini, awal mula dia itu adalah seorang kurir. Ya. Jadi pada saat itu dia direkrut sebagai kurir, dia membawa narkoba ke wilayah Sulawesi Selatan dan pada saat itu dia tertangkap, ya, kawan mereka tertangkap dan si Kifnya berhasil melarikan diri. Gitu. Jadi Polda Sulsel menangkap sindikat ini, tetapi saudara Kif ini lolos. Dan memang saudara Kif ini tidak pernah ada yang mengetahui wajah dia. Bagaimana wajah seorang Kif atau Muhammad Rivaldo Miliandri ini. Ketika itu dia lari ke Jawa Timur. Di Jawa Timur dia masih merekrut kawan-kawannya yang dari Sulawesi Tenggara, Kendari, untuk bekerja sama, mengedarkan narkoba. Dan pada saat itu dia juga udah diminta oleh Freddy Pratama untuk bergabung ke luar. Sehingga dia keluar negeri, ya, dan menetap di Malaysia. Nah, saat menetap di Malaysia, dia sudah diberikan peran untuk mengendalikan peredaran narkoba yang masuk ke Indonesia. Mulai dari Aceh, Medan, kemudian Riau, Palembang, sampai dengan Lampung dan Jakarta. Dalam mengelola aset keuangan untuk dikirim ke luar negeri, sebelum tahun 2016, Freddy Pratama masih menggunakan rekening keluarga dan orang terdekatnya. Setelah tahun 2016, Freddy Pratama mulai menggunakan rekening money changer ilegal dan juga menggunakan kurir dengan membawa uang cash. Atas pengungkapan tindak pidana asal narkotika jaringan Freddy Pratama, polisi juga melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan berhasil menetapkan 3 tersangka, yakni LS, TWYH, dan YH. Polisi menyita barang bukti berupa tanah, bangunan, serta kendaraan. Adapun aset dari bisnis haram Freddy Pratama. Kami berkoordinasi langsung dengan tim gabungan dari PPATK. Kami support data, kami saling kerjasama melihat berarti ada beberapa kunci gitu ya, orang-orang kunci yang berperan aktif, sehingga kami melihat bahwa tindak pidana atau pengungkapan yang dilakukan di tahun 2023 ini ternyata itu dilakukan sudah sejak tahun 2009. Kita lihat transaksi dan sebagainya. Kami melakukan penyelidikan, akhirnya tersangka pertama itu kami tangkap di Banyuwangi. Itu atas nama YS. YS ini adalah teman dari Freddy Pratama. Kemudian kita lakukan penggeledahan di Malang, ditemukan lagi lah tersangka kedua yaitu TW. Ternyata TW ini adalah kakak kelas dari Freddy Pratama. Dan kita cek aset-aset dan sebagainya, ternyata kedua orang ini diperintahkan oleh FP untuk melakukan pembelian aset-aset berupa tanah dan bangunan yang kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Kemudian kami melakukan penelusuran dan semuanya terhadap aset-aset tersebut, maka orang tua dari FP atas nama LS itu kami tetapkan tersangka. Kasus TPPU Freddy Pratama juga melibatkan sejumlah selebgram tanah air.
Pihak tersebut menerima dan menikmati hasil kejahatan narkotika ini. Polisi menyita beberapa aset yang berada di Palembang dan Bekasi yang dikuasai oleh seorang selebgram berinisial APS. Ini sudah ditangkap, ini sudah ditangkap, ini sudah ditangkap, kemudian ini sudah ditangkap, koordinator uang palsu, rekening palsu sudah ditangkap, termasuk koordinator penarikan uang tunai ini juga sudah ditangkap. Kalau nggak salah ada 5-6 orang ini yang sudah ditangkap, yang dia bertugas untuk narik uang tunai dari ATM.